Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan memberikan kami nafas yang baru di pagi hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan karena sepanjang malam Tuhan telah menyertai kami. Pagi hari ini kami rindu mendengar suara Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau memberkati waktu-waktu perenungan ini. Kuasailah hati dan kuasailah pikiran kami supaya kami fokus pada firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32 dengan tema menyembah berhala sama dengan menentang Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan tegas melarang umat ciptaannya menyembah berhala atau membuat patung untuk disembah. Imamat 19 ayat 4 berkata, "Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu." Secara logika saja, jelaslah bahwa berhala atau patung adalah buatan tangan manusia sendiri. Maka muncul pertanyaan, mungkinkah ia dapat menolong dan menyelamatkan para pemujanya? Memang sungguh aneh bila ada orang menyembah berhala atau patung dan meminta pertolongan kepadanya. Lebih mengherankan lagi, ada orang yang mengaku percaya dan mengenal Tuhan Yesus, namun masih juga mencari pertolongan lain kepada berhala. Ini bukan hanya sekedar cerita tetapi sebuah fakta. Di dalam Roma pasal 1 ayat 21-23 berkata, "Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar." Bapak, Ibu, dan Saudara, waspadalah terhadap segala berhala. Sebab Alkitab mencatat bahwa penyembah berhala tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. 1 Korintus pasal 6 ayat 9-10 berkata, "Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah." Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 8 juga tertulis, orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Artinya adalah di mata Tuhan menyembah berhala adalah dosa yang sangat mematikan. Sebab Ia telah berfirman di dalam Keluaran 20 ayat 3, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang berbicara kepada kami di pagi hari ini ya Tuhan. Berikanlah kami kemampuan untuk dapat melakukan segenap firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam menjalani seluruh hari ini. Pimpin dan sertailah kami, agar hidup kami dapat berkenan di hadapan-Mu dan kami pun dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.